Nah, di sini kita akan mencari rumus untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kuadran 1, nilai sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Nah, sedangkan di kuadran 2, yang positif itu hanya sin. Di kuadran 3, yang positif cuman untuk tan. Dan yang terakhir itu di kuadran 4, di sini hanya cos saja yang bernilai positif. Nah, jadi di sini kita kan membahas persamaan untuk sin ya. Nah, berarti yang sin ini di kuadran 1 dia bernilai positif ya kan, dan di kuadran 2 juga. Nah, berarti kita menggunakan kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kita tarik garis nih dari titik 0 kan. Di sini membentuk sudut 60 derajat. Nah, jadi kalau di kuadran 2 bentuknya seperti ini juga. Nah, di sini 60. Nah, jadi untuk mencari sudutnya itu ya kan, di sini berarti 180 dikurang dengan 60. Oke. Nah, 180 dikurang 60 untuk mencari sudutnya. Nah, jadi di sini ini kan kita sudah ketahui nih sudutnya 60 ya kan. Jadi sin 60 itu sama dengan sin 180 dikurang 60 derajat ini. Nah, jadi sin 60 itu sama dengan sin 180 dikurang 60. Nah, jadi ini misalkan nih yang 60 itu kita ganti dengan alfa, atau bisa dibilang misalkan sudutnya yang kita ketahui itu adalah alfa. Nah, jadi kita ganti nih 60-nya jadi dengan alfa. Jadinya sin alfa sama dengan sin 180 dikurang alfa. Nah, jadi ini kita coret. Nah, dapatlah alfa itu sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Nah, karena ini dia satu putaran kan, jadi kita tambahkan dengan K kali 360. Jadi alfanya itu sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nah, jadi nilai alfa sebenarnya, ini rumusnya itu adalah alfa sama dengan alfa ditambah 360. Nah, jadi ini alfa ditambah 360 itu sama juga dengan alfa ditambah 2 dikali 360, dan ini alfa ditambah 3 kali 60, dan 4 ini juga, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena 360 ini itu kan, misalnya ini dari titik 0, kita putar sini, dia akan balik ke titik 0 ini lagi kan, 0 derajat ini kan. Tapi ini satu putaran. Kalau satu putaran berarti 360. Nah, kelipatannya. Nah, jadi kalau misalnya 2 putaran, nah ini kan 2 kali 360, berarti dia 2 kali putaran. Kembali lagi ke titik sini juga kan. Nah, jadi sama. Nah, maka alfa itu sama dengan alfa ditambah K kali 360. Nah, di mana K ini tuh elemen dari bilangan cacah. Atau bisa dibilang K ini itu bilangan cacah. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk di kuadran 1, sin X sama dengan sin alfa. Nah, kita substitusikan lah. Ini kan sin X sama dengan sin alfa di mana? Nah, di kuadran 1 ini ya kita pakai, berarti alfanya di sini alfa tambah K kali 360. Nah, kita substitusikan alfanya ini. Ya, kita dapat dari sini. Kita masukkan di sini. Oke. Terus kita coret. Tuh, coret. Maka dapatlah X itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat.
Nah, untuk di kuadran 2, sin X sama dengan sin alfanya itu, nah kita buat sin X sama dengan sin, nah ini kan alfa, nah ini kuadran 2 nih. Nah, ini kita dapat alfanya itu sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nah, kita substitusikan nih, ya kan, di sini, ini alfanya tadi, ini kita substitusikan, jadinya ini. Nah, kita coret sin, coret lagi sin, maka dapat X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nah, jadi inilah rumus untuk persamaan sin X sama dengan alfa di kuadran 1, dan ini rumus untuk di kuadran 2. Nah, jadi, nah kenapa nih kok ditambah 360 gitu kan? Nah, kita lihat ini adalah grafik fungsi sin X. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah berbentuk gelombang ya kan. Nah, jadi ini kalau ini aja ini membentuk setengah gelombang. Nah, kalau ditambah ini jadinya satu gelombang. Nah, jadi untuk satu gelombang ini dia mencapai 360 derajat. Nah, maka itu kenapa dia ditambah dikali dengan 360, karena nanti setelah 360 ini dia akan membentuk gelombang seperti ini juga. Nah, jadi gelombang itu akan berulang seperti semula. Nah, sehingga periode dasarnya itu 360. Maka dari itulah kenapa kita kalikan dengan 360. Seperti itu. Oke, sekian untuk video mencari rumus persamaan sin X sama dengan sin alfa. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih.